kasus yang terjadi di Fakultas Hukum UI viral di media sosial. Kasus ini mencuat setelah screenshot grup chat mahasiswa beredar dan menunjukkan percakapan yang arahnya pelecehan verbal terhadap perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Davarta Pratama dengan NIM akhir 107. Saya Rina Nurijayati dengan NIM akhir 117. Saya Nisa Triasmarani dengan NIM akhir 110. Saya Citrawani Lestari dengan NIM akhir 116. Saya Kalisa Sulistiawati dengan NIM akhir 84. Di sini kelompok kami mengangkat tema pelecehan seksual berbasis elektronik yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Ika Murtiningsih, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Kasus dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Fakultas Hukum Universitas Indonesia ramai menjadi sorotan publik. Sebanyak 16 mahasiswa diduga terlibat dalam kasus ini dan sudah dikeluarkan dari keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa FHUI. Berdasarkan informasi yang beredar di media dan media sosial, kasus ini berkaitan dengan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dugaan tersebut menjadi perhatian publik setelah korban menyampaikan pengalamannya dan kasusnya ramai diperbincangkan. Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum dan mekanisme yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar hukum serta bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun demikian, seluruh fakta dan pihak yang terlibat tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang objektif dan adil, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Muncul dugaan bahwa beberapa anggota grup tersebut merupakan bagian dari organisasi kemahasiswaan di FHUI. Hal ini memperbesar perhatian publik karena para terduga pelaku dianggap punya posisi yang seharusnya jadi contoh di lingkungan kampus. Menurut kelompok kami sebagai mahasiswa, kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih dapat terjadi bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh mahasiswa. Setiap mahasiswa berhak memperoleh rasa aman, perlindungan, dan kesempatan belajar tanpa adanya ancaman, pelecehan maupun kekerasan seksual. Apabila benar terjadi, tindakan tersebut tidak hanya merugikan korban secara fisik ataupun psikis, tetapi juga dapat menimbulkan trauma, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, serta mengganggu proses pendidikan korban. Oleh karena itu, kampus harus memiliki komitmen yang kuat dalam mencegah, menangani, dan memberikan perlindungan kepada korban secara adil tanpa diskriminasi. Dalam unggahan akun Instagram @Fakultas Hukum UI, FHUI telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana kasus itu pada 12 April 2026. FHUI juga mengecam keras segala bentuk tindakan merendahkan martabat manusia yang bertentangan dengan nilai hukum. Pihak fakultas menegaskan sedang menjalankan proses verifikasi secara menyeluruh dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kalimat mereka yang menyatakan bahwa mereka akan aman, memiliki backup dan sebagainya, itu juga merupakan penghinaan terhadap integritas kampus. Di sini kami menyatakan dengan tegas dan dengan berani bahwa anak siapapun itu, keluarga siapapun itu, baik polisi, TNI, lawyer, atau punya keluarga di dalam kampus, apapun itu, mereka tidak boleh melangkahi hukum yang seharusnya mereka sendiri paling jaga dan pelajari di kampus. Jika dikaitkan dengan ketentuan hak asasi manusia di Indonesia, kasus ini memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 4 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, dan bebas dari perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Selain itu, pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Apabila dugaan pelecehan seksual tersebut terbukti benar,
maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak korban untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, serta penghormatan atas martabat sebagai manusia. Kasus ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 28G ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Selain itu, penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi juga diatur melalui kebijakan pemerintah mengenai pencegahan dan penganaan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Apabila dugaan tersebut terbukti, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku serta dikenakan sanksi akademik berdasarkan peraturan kampus. Oleh karena itu, pihak kampus dan aparat penegak hukum perlu menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan dengan mengutamakan perlindungan terhadap korban serta tetap menghormati hak seluruh pihak selama proses pemeriksaan berlangsung. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perguruan tinggi tidak hanya bertanggung jawab memberikan pendidikan, tetapi juga wajib menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan seksual, pencegahan melalui edukasi, penguatan mekanisme pelaporan, pendampingan korban, serta penegakan sanksi yang tegas merupakan langkah penting agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup perempuan yang terus melawan. Menurut kelompok kami, penyelesaian kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak cukup hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku. Kampus juga harus mengevaluasi apakah sistem pencegahan dan mekanisme pelaporan yang ada sudah benar-benar mampu melindungi korban. Jika masih banyak korban yang enggan melapor karena takut mendapat tekanan, stigma, atau tidak percaya terhadap proses penanganan, berarti sistem tersebut belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kampus perlu membentuk mekanisme penanganan yang independen, menjamin kerahasiaan identitas korban, menyediakan pendampingan hukum dan psikologis, serta menindak pelaku secara tegas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan langkah tersebut, kampus tidak hanya menyelesaikan kasus yang terjadi, tetapi juga menciptakan lingkungan akademik yang aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.